Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dengan rahmat Allah, kita lanjutkan kembali untuk mempelajari dari kitab Muyassar ini ya, tentang kitab puasa ya. Bab pertama tadi itu definisi tentang puasa ya dan rukun-rukunnya. Sekarang bab kedua kita masuk kepada alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi kita udah singgung sedikit ya. Sebelumnya kita singgung sedikit. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bila tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan oleh salah satu uzur berikut ya. Seperti sakit atau lanjut usia ya, wis tuwek gitu ya, tapi nggak kuat, kalau puasa gemeter gitu, nah itu boleh ya, tapi tetap membayar puasanya, tetap membayar fidyah ya gitu. Kalau 1 bulan ya 1 bulan dia membayar fidyahnya, tinggal dihitung aja berapa, boleh 20.000 kalau dia makannya 20.000 sehari. Atau kalau 50 lebih banyak ya bagus ya, satu orang 50 misalnya 30 hari itu tinggal dikali aja. Bagian yang pertama, alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, boleh tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan oleh salah satu uzur berikut, sakit ya, kalau lanjut usia. Orang sakit yang diharapkan bisa sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha hari-hari tidak berpuasa tersebut berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang tidak berpuasa pada hari yang lain ya. Dalil yang lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah juga, masih tadi 184, sekarang 185. Faman syahida minkumus syahra falyamsum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ya, safar misalnya gitu, di mana dia tidak berpuasa, maka wajib diganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan puasanya daripada hari yang lain. Tapi kalau memang dia tidak mampu, sakit tua gitu ya, memang tidak bisa sembuh misalnya gitu, ya udah boleh dibayar fidyah. Sakit yang seorang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya
bila berpuasa. Adapun orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan atau orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang lanjut usia, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha. Akan tetapi wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amal memberi makan itu antara setara dengan puasa saat kaum muslimin. Boleh memilih salah satu di antara keduanya. Pada awal puasa diwajibkannya sehingga dia didapatkan kesimpulan bahwa membayar fidyah itu menjadi pengganti dari puasa ketika terjadi uzur tersebut, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, adapun bila laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka sungguh Anas ketika sudah tua telah memberi makan satu orang miskin kepada sebagai pengganti puasa dari setiap harinya, dan hal itu berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu puasa, hendaklah keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Ya, setiap hari boleh kita kasih, ya, atau kita rapel, ya. Gitu. Orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilang, baik karena sakit atau karena lanjut usia, maka dia harus memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa setiap hari sebanyak setengah sok gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya. 1 sok kurang lebih sama dengan 2 kilo seperempat kilo, ya, 2,25 kilogram, ya. Maka dia memberi makan orang miskin kurang lebih perharinya 1,125 kilogram. Demikianlah dan bila orang sakit tetap berpuasa maka sah puasanya dan berpahala tetap, ya. Ya, ini orang yang uzur, ya, udah kakek-kakek, nenek-nenek wis tuwek. Kalau puasa gemeteran gitu, ya. Nah, itu boleh dipidyah, ya. Tapi kalau enggak, ya dia qadha aja. Gitu. Boleh dia qadha tiap hari, ya, boleh juga dihitung nanti di akhir setelah berapa banyak dia tinggalkan. Kemudian orang yang sabar, ya. Seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib atasnya mengqadha, ya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan di mana dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan puasa tersebut pada hari yang lain. Dan Allah Surah Al-Baqarah ayat 184. Dan berdasarkan firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah juga, ya, 185. Faman syahida minkumus syahra falyamsumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan di mana dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang laki-laki yang bertanya tentang puasa dalam safar, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Bila kamu berkehendak maka silakan puasa, dan bila kamu berkehendak lain maka silahkan tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomornya 1943. Bila kamu berkehendak, itu tadi, ya, berpuasa silahkan, bila enggak juga silahkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
haraja ila Makkata iman fi Ramadana falamma balagol kadida aftara wa aftaron nas, bahwa Rasulullah SAW berangkat ke Madinah atau ke Mekah ya dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu ketika sampai di Al-Qadid ya. Al-Qadid itu adalah daerah antara Uspa dan Qodaid ya. Maka beliau berbuka, lalu orang-orang pun ikut berbuka. Boleh tidak berpuasa dalam safar yang panjang, di mana di dalamnya diperbolehkan untuk mengqosor sholat. Ya. Anda bisa lihat di kitab Al-Mughni Ibnu Qodamah ya. Yaitu safar dengan jarak 48 mil atau sama dengan 80 kilo. Ini ditempuh dengan jalan ya, atau naik unta ya. Naik pesawat ya, pesawat mah bentar ya. Dan safar yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Bila safarnya adalah safar dengan tujuan maksiat atau safar untuk mencari-cari cara tipu muslihat agar bisa berbuka, maka dengan safar ini dia tidak boleh tidak puasa, harus puasa ya. Safarnya mubah ya, misalnya jalan-jalan gitu, apalagi maksiat ya, boleh. Bila seorang musafir tetap berpuasa, maka puasanya tetap sah dan mendapatkan pahala berdasarkan hadis Anas tadi ya. Kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya ibis shaimu alal muftir walal muftira ya, walal muftiru ala shaim. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi SAW, maka orang yang puasa dari kami tidak mencela orang yang tidak puasa, dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang-orang yang berpuasa ya, saling mengejek ya. Misalnya safar bareng-bareng, ada yang kuat dia puasa tetap ya, ada yang nggak kuat nggak puasa, diejek, tidak boleh. Wah, Nabi kok buka puasa kok bla 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 gitu, nggak boleh ya. Atau apalagi ngatain ya, sok alim misalnya gitu. Namun dengan syarat bahwa puasanya dalam safar tidak menyengsarakannya. Lalu bila puasa menyengsarakannya atau membahayakannya, maka tidak berpuasa lebih baik ya. Lebih baik baginya. Mungkin susah ya. Dalam rangka mengamalkan rukhsah. Ini lebih penting ya, keringanan. Karena Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam suatu safar sedang dipayungi karena cuaca yang sangat panas. Orang-orang berkerumun di sekitarnya, maka Nabi SAW bersabda, laisa minal birris siyamu bis safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Beli rukhsah ya harus kita ambil gitu. Tapi kalau kuat ya, kuat itu artinya benar-benar kuat ya, kuat tapi mandi mulu ya, siram air mulu dalam perjalanan nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah haid dan nifas. Wanita yang mendapatkan haid dan nifas harus berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Puasa baginya haram. Kalau dia masih ngotot puasa ya haram, dan tidak sah juga puasanya, haram. Seandainya tetap berpuasa maka puasanya tidak sah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Alaysa iza hadat lam tusalli walam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah bila seorang wanita mengalami haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah di antara kekurangan agamanya.
Puasa wajib dikodok ya, tapi kalau puasa Ramadan ya, puasa sunnah yang nggak perlu. Tapi kalau sholat nggak perlu dikodok karena dia dalam kondisi haid atau nifas. Wajib atasnya kodok berdasarkan ucapan Aisyah. Dahulu kami bisa mengalami haid, lalu kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Nah, itu tadi dalilnya ya. Kehamilan dan menyusui. Nah, ya ini ya. Wanita. Bila seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui, sementara dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya disebabkan berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a anil musafiri satros salati wasauma wa anil hubla wal murdiis saum. Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban dari musafir setengah sholat yang rubai. Rubai itu sholat yang 4 rakaat ya, jadi dipendekkan ya, dikodok. Dan puasa dan menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Gugur kewajibannya ya. Kita tahu membayar fidyah ya. Wanita hamil dan menyusui harus mengkodok puasa pada hari-hari di luar bulan puasa, dan itu manakala mereka mengkhawatirkan diri mereka. Apabila tetap berpuasa, tetapi bila wanita hamil mengkhawatirkan janin dalam kandungannya atau wanita menyusui mengkhawatirkan anak susuannya, maka di samping kodok dia juga harus memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa setiap harinya berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ya. Kalau nggak mampu mengkodoknya, dia khawatir, dia boleh membayar fidyah tadi ya, menyantunin orang miskin. Dalilnya wal murdiu wal khobla iza khofata ala auladihima abtorota wa amata. Wanita yang menyusui dan hamil bila mengkhawatirkan anak-anak keduanya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan fakir miskin. Itu dalilnya ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2317, 2318 dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kesimpulannya bahwa sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa ada 4. Nah, ada 4 ya. Yang pertama itu safar, sakit, haid, nifas, serta khawatir celaka sebagaimana pada wanita hamil dan menyusui. Ya, itu tadi. Bagian kedua, pembatal-pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak dan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa puasanya batal dengan mengerjakan salah satu perkara berikut ya, salah satunya ya. Barangkali ada 6 ya. Yang pertama itu makan dan minum ya, otomatis batal ya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam atau fajar sodik. Ya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Ayat ini memperjelas bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari.
di malam hari ya. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa maka puasanya tetap sah. Ya, kalau lupa ya, dia makan ya tetap lanjutkan puasanya ya. Tapi jangan langsung makan terus. Nggak boleh ya. Harus stop pada saat kita ingat ya. Dan dia wajib menahan diri tidak melanjutkan makanan atau minum manakala ingat atau diingatkan ya itu. Kalau orang lagi puasa nggak usah diingatin, diemin aja ya. Dia kenyang dulu, dan baru dia, kamu tadi puasa gitu. Nah, itu boleh. Berdasarkan sabda Nabi berikut, man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba fal yutimma saumahu fa innama amahullahu wasaqah. Barang siapa lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Dalilnya muttafaqun alaih. Puasa itu juga rusak atau batal ya disebabkan obat yang dituangkan ke dalam hidung. Ya. Oh ya, dalam hidung ya. Dan disebabkan semua yang masuk ke dalam perut sekalipun bukan dari jalan mulut, dari hal-hal yang status hukumnya sama dengan makanan dan minuman seperti suntik yang memberikan nutrisi. Itu batal ya. Jadi inhaler juga itu kalau pas puasa nggak boleh, malah masuk ya. Gitu. Apalagi suntik, apalagi infus ya, makanan soalnya kan, jadi batal. 2, jima. Jima ini melakukan hubungan ya antara suami istri, bukan kepada istri atau suami orang ya, haram. Puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, sehingga barang siapa melakukan jima saat sedang berpuasa maka puasanya batal dan dia wajib bertaubat ya dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian dia mengkodok puasa pada hari di mana dia melakukan jima, ditambah dengan kafarot. Ada kafarotnya nih, ya gitu. Yaitu memerdekakan hamba sahaya. Bila dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan bila dia tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah berikut ini. Jadi 22 bulan ya, atau 60 orang miskin ya. Gitu, membayar kafarotnya. Kemudian dia tetap puasa mengkodoknya ya pada saat dia melakukan jima itu. 1 hari berarti kan. Tapi kalau dia lupa, nggak ingat, ya nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin lupa lah. Namanya hubungan intim ya, enak, bisa lupa. Gitu. Melupakan diri, iya. Gitu. Jadi ini kafarotnya berat. 2 bulan berturut-turut harus puasa. Ya, bila tidak mampu ya memberi makan 60 orang miskin. Dalilnya tadi ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saat kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki datang. Seraya dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, aku melakukan persenggamaan dengan istriku padahal aku berpuasa. Ya, berpuasa wajib nih ya. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mempunyai budak untuk kamu memerdekakan? Nggak punya, dia menjawab. Beliau bertanya lagi, apa kamu mampu berpuasa selama 2 bulan? Boro-boro, kata dia gitu ya. 1 hari aja udah gitu ya. Lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Ya.
Tidak, katanya gitu. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu Nabi SAW diam, lalu berkata, kami dalam keadaan demikian. Nabi diberi arak, ya, yang di dalamnya ada kurma arak, ya, adalah keranjang besar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana si penanya tadi? Dia menjawab, aku. Dia bersabda, ambillah keranjang ini lalu bersedekahlah dengannya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripadaku? Demi Allah, di antara labataiha, yakni kedua tanah berbatu hitam di kota Madinah, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Maka Nabi tersenyum sampai terlihat gigi taringnya, sehingga bersabda, berikanlah makanan tersebut kepada keluargamu. Masya Allah, ya. Karena dia juga dapat sedekah, ya, dari Nabi. Padahal dia harusnya bayar kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut atau bersedekah kepada 60 fakir miskin. Gak punya juga harta dia. Kemudian Nabi memberinya harta itu kepada dia. Nih, sedekahkanlah pada orang-orang miskin. Kata dia, demi Allah, apakah ada orang yang lebih miskin dariku? Gak ada, kata dia. Ya sudah, Nabi tertawa. Ambillah buat keluargamu ini, gitu. Luar biasa memang Islam, ya. Harusnya dia membayar kafarat, ya, ternyata nggak mampu, dikasih, suruh bayar, ternyata dia adalah orang yang paling miskin. Jadi, masya Allah, ya, udah paling miskin, masih mau gituan juga, ya. Gitu. Ya. Itulah, ya, luar biasanya Islam. Yang semakna dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Bila seorang yang berpuasa mengeluarkan mani secara sengaja, kemauan sendiri melalui ciuman atau persentuhan atau onani atau lainnya, maka puasanya rusak. Karena hal ini termasuk hawa nafsu yang membatalkan puasa, ya. Dia wajib mengqadha, ya, tentu saja tanpa kafarat, ya, karena kafarat hanya wajib dengan sebab hubungan suami istri saja, sebab adanya nas hadis yang menetapkannya secara khusus. Tetapi bila orang yang berpuasa tidur lalu dia mimpi basah atau mengeluarkan mani tanpa hawa nafsu seperti orang yang sakit, maka puasanya tidak batal sebab ia keluar bukan atas keinginannya, ya, karena mimpi. Tapi kalau sengaja, ya, dia mencumbu suami istri kemudian keluar maninya atau apa yang mazi atau gitu, ya, tetap batal puasanya dan dia wajib mengqadha tapi tidak kena kafarat. Yang kena kafarat kalau dia melakukan hubungan intim suami istri, ya, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak mungkin, ya. Memang orang miskin dia begitu, ya. Udah miskin, masih malas taat kepada Allah. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan isi perut yang berupa makanan dan minuman melalui mulut dengan sengaja. Lain halnya bila seorang tidak tahan untuk muntah hingga ia keluar tanpa dikehendakinya, maka ia tidak berdampak terhadap puasanya. Berdasarkan sabda Nabi berikut, man zara'atul qai'u falaisa alaihi qada'un wa manis taqa'a dapal yaqsi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya keluar tanpa kehendaknya, maka dia tidak wajib mengqadha, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka hendaknya mengqadha. Ya, kalau disengaja ya batal puasanya, kalau nggak sengaja ya enggak.
Segala sesuatu yang nggak sengaja nggak apa-apa. Terkecuali tadi jima ya, jima nggak mungkin ya, nggak sengaja. 4. Bekam. Nah, ini bisa membatalkan juga ini karena mengeluarkan sesuatu dari dalam badannya, yaitu mengeluarkan darah dari kulit. Ya, bukan urat nadi. Bila orang yang berpuasa itu berbekam, maka puasanya rusak alias batal ya. Berdasarkan sabda Nabi berikut, Abtorol hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Jadi yang membekam dan dibekam juga batal ya. Tuh. Dalilnya tadi riwayat Abu Daud ya. Nomornya 2367 dan Ibnu Huzaimah nomor 1900. Ya, sanadnya disahihkan oleh Al-Albani dalam At-Ta'liq ala Ibni Huzaimah. Bab 3 halaman 236. Demikian pula puasanya pembekam juga rusak ya. Tadi sudah dijelaskan itu ada hadisnya di atas tadi ya. Kecuali bila dia membekamnya dengan alat yang berpisah dan tidak butuh untuk mengisap darahnya, maka wallahu a'lam, ia tidak membatalkan puasanya. Ya. Demikian pula puasanya pembekam juga rusak, kecuali dia membekamnya dengan alat yang terpisah dan tidak butuh untuk mengisap darahnya, maka wallahu a'lam. Ya, dia tidak membatalkan puasanya. Ya, apakah ada ya orang bekam dihisap oleh yang pembekamnya gitu? Pasti kan pakai alat ya. Gitu. Jadi untuk berhati-hati sebaiknya jangan bekam lah bulan Ramadan ya. Gitu. Semakna dengan berbekam adalah mengeluarkan darah dengan melukai pembuluh darah al-fasdu atau mengeluarkannya untuk donor darah. Nah, itu tidak boleh juga, batal ya puasanya. Adapun keluar darah karena luka atau cabut gigi atau mimisan maka tidak membatalkan puasa karena ia bukan berbekam dan tidak semakna dengannya. Gitu. Bagaimana kalau orang periksa darah ya? Kalau dikit nggak apa-apa, kan pakai alat. 5. Keluarnya darah haid dan nifas, sehingga bila seorang wanita melihat darah haid atau nifas maka puasanya batal dan dia wajib mengkodok berdasarkan sabda Nabi berikut ini sallallahu alaihi wasallam. Alaisa iza hadot lam yusolli walam tasum. Bukankah bila seorang wanita mengalami haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Kalau puasa Ramadan tetap dia kodok, tapi kalau sholat enggak perlu. Kemudian yang keenam itu niat berbuka. Jadi pada saat berbuka juga niat ya. Sehingga barang siapa berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, ya batal. Sementara dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal sekalipun dia belum memakan sesuatu yang membatalkan. Karena sesungguhnya niat merupakan salah satu rukun puasa. Bila dia membatalkan niat dengan bermaksud untuk membuka dan dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal. Misalnya kita udah niat puasa nih ya, tiba-tiba di pertengahan, saya mau batalin, tapi dia nggak makan, ya tetap batal puasanya. Jadi jangan macam-macam dengan niat ya. Yang ketujuh, murtad, karena ia membatalkan ibadah berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, lain asrokta layah batonna amaluka.
Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu benar-benar gugur atau habis terputus ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Nah, jadi hati-hati ya dengan kesyirikan ya. Syirik tanpa sengaja juga banyak tuh dilakukannya. Gitu. Misalnya lagi puasa Ramadan, berkunjung ke wali anu minta di sana dengan wali itu syirik itu ya. Batal puasanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum. Selalu saya katakan apa yang benar itu milik Allah ya. Apa yang salah itu milik saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.